Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita lanjutkan kuliahnya. Jadi minggu lalu itu kita sudah bahas tentang model atom Thomson. Oke, jadi model atom Thomson itu adalah orang yang pertama kali menemukan elektron. Oke, dan dari eksperimen Thomson itu, J.J. Thomson itu berhasil menemukan berhasil menentukan perbandingan antara muatan dan massa elektron atau E per M. Oke, jadi apa namanya si Thomson ini saya review kembali. Si Thomson ini si Thomson Thomson ini yang pertama kali menemukan elektron. Oke. Dimana pada saat dia memanasi logam, ada partikel yang dipancarkan sehingga si Thomson berkesimpulan bahwa setiap material ini terdiri dari muatan negatif dan muatan positif. Kenapa harus ada muatan positifnya? Karena atom itu bersifat netral. Dibangunlah sebuah model, ini atom ini bermuatan positif, ini atom bermuatan positif, kemudian elektronnya tersebar merata seperti ini. Oke, seperti bola, ada elektronnya seperti itu. Itu model atom Thomson. Oke. Nah, model atom ini harus diverifikasi oleh beberapa ilmuwan. Oke. Jadi ini model yang dibangun oleh Thomson. Dan ini dites harus dites melalui eksperimen. Oke. Apakah model ini benar atau tidak? Jadi apa namanya? Di dalam fisika itu sebuah model itu harus bisa dibuktikan dengan eksperimen. Oke, jadi Thomson itu membangun model atom hanya karena dia alasan utamanya adalah setiap atom terdiri dari partikel bermuatan negatif, yaitu elektron. Supaya atom ini bersifat netral, karena atom ini bersifat netral, maka dibuatlah model seperti yang saya gambarkan. Nah, eh, eksperimen kemudian ini dilakukan oleh, jadi model atom sebelumnya itu ini belum diuji secara eksperimen. Ini Ernest Rutherford. Okay. Rutherford ini profesor fisika di Manchester, okay, di Inggris. Dia fokus penelitiannya adalah fisika partikel, dalam hal ini mempelajari partikel alfa, di mana alfa ini adalah helium 2. Oke, 2. Nah, dia mempelajari sifat-sifat radiasi. Radiasi yang kita kenal ada radiasi alfa, beta, gamma. Oke. Nah, untuk radiasi alfa ini bisa dihalangi oleh kertas. Oke, jadi alfa itu tidak bisa menumbuk bisa dihentikan dengan partikel dengan penghalang kertas. Kalau beta ini bisa menembus kertasnya, dia dihentikan oleh 0,5 cm timbal. Kalau gamma ini dihentikan oleh 10 cm timbal.
Oke, saya kira ini sudah Anda pelajari. Dan Anda pelajari di sekolah menengah. Nah, khusus untuk partikel alfa, Rutherford melakukan eksperimen lebih lanjut. Ternyata alfa ini adalah partikel bermuatan. Oke. Jadi kalau dia, misal kita punya partikel alfa seperti ini sumbernya, dalam kota misalnya, ini dipancarkan partikel alfa. Nah, kalau di sini dipasang beda potensial, maka partikel alfa ini akan dibelokkan. Oke, akan dibelokkan seperti ini. Ini partikel alfa, kemudian partikel beta akan dibelokkan ke atas seperti ini. Ini kalau partikel bermuatan. Oke. Ini beta, ini alfa. Kemudian gamma diteruskan. Kenapa gamma diteruskan? Karena dia tidak bermuatan. Oke. Jadi seperti itu sifat radiasi sebuah partikel. Nah, alfa ini, partikel alfa ini berasal dari peluruhan. Oke. Misalnya berasal dari sebuah peluruhan. Baik, untuk mempelajari sifat model atom, Rutherford melakukan eksperimen lebih lanjut. Di sini dia punya, misal di sini kita punya ini eksperimennya Rutherford. Di sini kita punya sumber radiasi. Di dalamnya ada radiasi. Kemudian radiasi ini, partikel alfa ini ditembakkan seperti ini. Oke, tembakan. Di sini ada lembaran tipis, lembaran tipis emas. Nah, ini lembaran tipis emasnya. Ini terlalu ke atas. Ini 0,6 mikrometer emas. Jadi sangat tipis. Nah, ternyata setelah dipasangi sebuah detektor, kita pasang sebuah detektor di sini. Misal di sini kita pasang detektor. Nah, detektor ini biasanya kalau dikenai partikel ada bekasnya di sana. Oke. Ternyata partikel alfa, kebanyakan dari partikel alfa ini diteruskan. Oke. Saya kasih warna yang berbeda. Ini partikel alfa ini diteruskan seperti ini. Oke. Ada yang diteruskan seperti ini. Nah, ada yang dibelokkan. Oke. Jadi ada yang dibelokkan. Nah, ada yang dibelokkan, kemudian yang paling mengejutkan ilmuwan pada saat itu, ada yang dipantulkan. Oke. Jadi ada yang diteruskan, jadi partikel alfa ini ada tiga macam interaksinya, ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan, ada yang dipantulkan. Oke, jadi ada tiga. Jadi partikel alfa di dalam eksperimen ini, partikel alfa dalam eksperimen ini ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan,
kemudian ada yang dipantulkan. Oke. Nah, artinya apa? Artinya apa? Eh, kalau kita percaya kalau model atom Thomson benar, kalau model atom Thomson itu berarti ini bola-bolanya bersusun seperti ini. Maka kalau kita beranggapan model atom seperti itu, maka partikel alfa ini dengan mudah akan menembus atom emas. Oke, jadi Anda bayangkan eh, logikanya seperti ini. Setipis tisu ini ditembak dengan sebuah peluru misalnya. Oke, jadi kalau kita memakai penjelasan model atom Thomson seperti tisu ditembak oleh peluru. Jadi dengan mudah kita akan beranggapan bahwa semua partikel alfa akan diteruskan. Oke, itu kalau kita menggunakan model atom Thomson. Tetapi coba perhatikan, ada yang dipantulkan. Oke, ada yang dipantulkan sehingga model atom Thomson ini tidak bisa menjelaskan kenapa ada partikel yang dipantulkan. Oke, kenapa ada partikel yang dibelokkan. Kalau model atom Thomson ini benar, maka partikel-partikel alfa ini hanya akan diteruskan, tidak ada yang dipantulkan. Sehingga Rutherford mengusulkan model atom yang lain berdasarkan hasil eksperimennya. Model atom Thomson ini bahwa massa elektron ini terkonsentrasi di dalam sebuah inti atom, dan elektron ini mengelilingi inti atom seperti gerak planet. Oke, jadi ini adalah model atom Rutherford. Kemudian ini model atom Rutherford. Nah, bisa kita lihat, coba perhatikan, bisa kita lihat bahwa di dalam model atom Rutherford ada ruang kosong seperti ini. Oke. Jadi ini ada ruang kosongnya. Oke. Jadi antara ini ya kebanyakan adalah ruang kosong. Oke. Jadi menurut model atom Thomson, model atom Rutherford, ini seperti ini Rutherford. Ini yang saya highlight itu adalah ruang kosong. Sehingga kita bisa menjelaskan bahwa partikel yang diteruskan adalah yang mengenai, kalau kita gambarkan dari samping, ini misalnya atomnya. Nah, partikel yang diteruskan itu adalah partikel yang melewati ruang kosong di dalam atom. Jadi kalau dia lewat di ruang kosong, maka dia akan diteruskan. Itu sebabnya mengapa lebih banyak partikel yang diteruskan, karena di dalam atom banyak ruang kosongnya. Kemudian partikel yang dibelokkan, karena kita tahu alfa ini bermuatan positif, maka inti ini bermuatan positif, maka partikel yang lewat dekat partikel alfa itu akan dibelokkan. Oke. Sorry, saya gambarkan ulang. Dari samping. Ini model atom Rutherford ya. Jadi model atom Rutherford ini didasarkan pada hasil eksperimen yang dilakukan oleh Rutherford. Oke. Ini atomnya, intinya di sini. Jadi partikel yang diteruskan adalah partikel yang melewati ruang kosong. Oke. Kemudian partikel yang dibelokkan, karena alfa ini bermuatan positif, ini intinya bermuatan positif, ini itu adalah partikel yang, karena ini muatan positif, dia mendapat gaya tolakan. Jadi itu adalah partikel yang melewati
lewat dekat inti atom. Oke, jadi coba perhatikan penjelasannya. Partikel yang diteruskan itu kita bisa interpretasikan sebagai partikel yang melewati ruang-ruang kosong di dalam atom. Partikel yang dibelokkan karena alfa ini bermuatan positif, inti bermuatan positif, berarti itu adalah partikel yang lewat dekat inti atom. Oke. Kemudian partikel yang dipantulkan itu adalah partikel yang pas menumbuk inti atom. Oke, karena di sini bisa disimpulkan bahwa massa atom itu terkonsentrasi di inti atom. Oke, jadi coba perhatikan penjelasannya model atom Rutherford yang diteruskan lewat ruang kosong, yang dibelokkan lewat dekat inti atom melalui interaksi kolom, yang dipantulkan itu adalah yang menumbuk inti atom. Oke. Berdasarkan analisis, ini misalnya ini inti atom, ini yang dibelokkan. Ini analisis yang dilakukan oleh mahasiswanya si Rutherford, namanya Marsden. Ini biasanya kita sebut impact parameter B, dan ini sudut belokannya adalah theta. Oke, kalau kita analisis ini, dia dapatkan bahwa jari-jari inti itu sama dengan 1000 jari-jari atom. Oke. Jadi jari-jari inti itu 10.000 kali lebih kecil daripada jari-jari atom. Oke. Nah, model atom Rutherford ini, karena model atom Rutherford ini memodelkan ada inti atom seperti ini biasa disebut nuklir model. Model inti atom. Jadi yang pertama kali menemukan inti atom itu adalah Rutherford. Oke, pertama kali menemukan elektron itu adalah J.J. Thomson. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Halo, ada yang ingin ditanyakan? Terkait dengan model atom Rutherford. Okay. Nah, ternyata model atom Rutherford ini mempunyai beberapa kelemahan yang tidak bisa dijelaskan walaupun dia berhasil menjelaskan hasil eksperimennya. Yang pertama, ini inti atom bermuatan positif. Kemudian ini elektron. Oke. Elektron seperti ini. Ini kan ada gaya kolom. Oke. Ini ada gaya kolom. Oke. Ini ada gaya kolom. Nah, gaya kolom, kalau gaya kolom ini bekerja berarti harus ada gaya yang mengimbangi gaya kolom supaya atom itu tidak hancur. Karena kalau misalnya elektron bersatu dengan inti, maka atom itu akan kolaps. Jadi model atom Rutherford ini masih menyisakan beberapa pertanyaan. Yang pertama ini stabilitas atom. Oke. Jadi bagaimana si elektron ini tidak jatuh ke dalam inti atom. Nah, kemudian yang kedua, ini bergerak mengelilingi inti. Karena dia bergerak mengelilingi inti, kecepatannya berubah.
kecepatan. Jadi gerak melingkar itu, coba perhatikan gerak melingkar itu di dalam konsep gerak mekanika. Gerak melingkar itu kelajuannya tetap, gerak melingkar beraturan ya, kelajuannya tetap tetapi kecepatannya berubah. Apanya yang berubah? Arahnya. Oke. Jadi kalau partikel di sini arahnya ke arah kecepatannya di sini arahnya ke sini, di sini arahnya ke sini, ini arahnya ke sana. Jadi kecepatannya berubah. Nah, karena kecepatannya berubah, oke, berarti kecepatan berubah, berarti ada percepatan. Nah, ada percepatan, energinya dari mana? Dari mana atom itu mendapatkan energi sehingga dia terjadi percepatan di sana? Nah, itu dua pertanyaan ini yang masih tidak bisa dijawab oleh model atom Rutherford. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, siapa yang hadir? Oke, saya screenshot saja. Oke, yang tidak hadir Naldo ya. Naldo dengan siapa yang tidak hadir ini? Siapa yang tidak hadir? Naldo dengan Ini lupa enggak masuk. oh iya, karena itu ya apa? Pertukaran mahasiswa ya. Berarti yang lain hadir semua selain Nilu. Selain Nilu dengan Naldo. Iya, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Wabarakatuh.